Setelah orang pada meninggal semua, ya yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Nah ini gambaran. Ini juga poin penting yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Belajar gini dikit ya apa ya? Nah, jadi nanti setelah meninggal dunia di alam akhirat, jangan digambarkan alam akhirat itu terang benderang. Jalan ke surga itu jangan digambarkan terang benderang. Gelap gulita, peteng dedet. Jalan ke akhirat itu peteng dedet, gelap gulita. Makanya orang-orang yang beriman nanti kan dikasih cahaya. Di dadanya, di tangannya ada cahaya. Makanya Sayyidatuna Aisyah juga mengatakan radhiyallahu anha, apakah nanti orang gak bisa lihat kamu Rasulullah SAW? Padahal cahayanya Rasulullah luar biasa. Nah ada orang gak bisa lihat itu, walaupun cahaya Rasulullah luar biasa. Nah ada orang-orang yang munafik, muslim tapi munafik. Bukan munafik kafir, bukan ini. Muslim tapi munafik. Itu nanti akan berkata di akhirat, karena mereka begitu masuk akhirat kaget, kok gelap. Jalan dalam keadaan gelap. Kira-kira bagaimana? Jenengan tuh ya, Anda semua di rumah oglangan lampu mati. Tidak ada cahaya sama sekali. Bingung atau enggak bingung? Bingung. Lah ini di akhirat oglangan pripun? Ketika oglangan gelap gulita begitu jalan, ya pengennya kan masuk surga. Enggak tahu nih jalannya ke surga mana wong gelap ya. Enggak tahu. Maka terus lihat ada orang-orang beriman di depan sana kelihatan bawa cahaya, di tangannya ada cahaya, di dadanya muncul cahaya, kanan kiri cahaya, jadi terang benderang jalan. Nah ini orang-orang yang munafik laki perempuan ini maka teriak, berhenti sebentar, saya mau cetek geni, nyulut api. Nah, saya mau numpang nyulut api, jadi mereka bawa seperti lilin gitu ya. Saya mau numpang nyulut api, naktabis min nurikum. Saya tidak akan ambil cahayamu, cuman pinjem buat ngidupkan cahaya saya. Saya mau nanya, ada yang kurang enggak kira-kira? Kalau jenengan bawa teplok, terus ada orang mau pinjem sebentar mau ngidupkan lilinnya, cahaya kita berkurang enggak? Enggak. Minyaknya berkurang? Enggak. Enggak kan? Enggak berkurang. Nah saat seperti itu ya, mereka ngejer nih orang-orang yang beriman, mau seperti itu. Maka ada suara yang berkata, irji'u qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali kalian tuh ke sana ke dunia, ambil cahaya di sana, bukan di sini tempatnya, ada suara. Apakah dari yang beriman tadi? Bukan, karena orang mukmin ini lomo, dermawan. Di dunia dermawan, di akhirat ya dermawan. Tapi mereka nggak boleh ngasih nih orang-orang yang tempatnya neraka ini nggak boleh dikasih. Lah mereka mau nolak nggak bisa, mau nolak nggak bisa. Memang bawaannya begitu. Malaikat yang berkata, balik ke neng dunia, silakan kamu balik ke dunia, cari cahaya di dunia. Ya di sini nih cari cahayanya, di majelis seperti ini cari cahayanya. Ya, dibukti sama orang tua, menyenangkan orang lain, sodako, itu cari cahaya yang dibawa ke akhirat sana. Nah dalam kondisi seperti itu nih orang-orang munafik nekat. Karena apa? Kegelapan. Ini saya dinyek nih sama malaikat, batin mereka. Malaikat kenyek iki, ngembe malaikat nih, ngebuli nih malaikat nih. Masa udah tahu kita nggak mungkin balik ke dunia, kok disuruh balik ke dunia? Malaikat tuh ngejek gitu, sana balik sana ke dunia. Mereka keloro-loro nih, sakit tuh hatinya orang-orang yang munafik. Maka mereka pun nekat ya untuk ngejar cahaya tadi. Ketika mereka ngejar cahaya tadi, nekat pengen dapat cahaya itu, sudah disuruh balik nggak mau, maka faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka Allah turunkan benteng, langsung mak jelek, jadi ngejar gitu mak jelek, muncul benteng pagar, pagar muncul, pagar yang sangat besar, sehingga duk lo kejeduk, ketatap, nggak bisa ini, nggak bisa lihat cahayanya lagi dan kejeduk tembok, maju nggak bisa, ini ada tembok diturunkan sama Allah Taala, karena orang-orang ini super ngeyel mekso, tapi tembok ini dikasih Allah pintu. Dan menarik. Nah, kenapa dikasih pintu? Nah, itu nanti akan saya terangkan. Dikit lagi. Maaf. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.
Jadi ini seperti benteng gitu, ya benteng, seperti keraton gitu ya, benteng. Yang di luar itu azab, siksa yang luar biasa, yang di dalam itu rahmat yang luar biasa. Kok bisa begitu? Iya, yang di luar itu orang-orang yang disiksa dengan neraka, yang di dalam orang-orang yang dapat rahmat dengan surga. Dikasih pemisah yang luar biasa, tapi dikasih pintu. Kenapa? Ini loh hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran kalau berbicara. Sebab kalau nggak ada pintunya berarti tertutup kesempatan 100% untuk bisa keluar dari neraka buat orang yang beriman. Paham ya? Nah ternyata enggak, Allah kasih pintu, artinya nanti pintunya akan dibuka, kamu bisa nyusul tuh, bisa cari cahaya nanti. Tapi selesaikan dulu ya masa pengasingan di neraka, ya selesaikan dulu. Nanti kalau udah selesai baru pintunya dibuka. Nah ini gambaran sedikit dari surat Al-Hadid. Gambaran sedikit. Artinya apa? Surat Al-Hadid ini memang kalau kita bahas, Masya Allah, baca tafsir tuh ya luar biasa. Detailnya Allah tuh menggambarkan. Kita akan semakin iman sama Allah Subhanahu wa taala, sama agama kita ini. Ayat-ayat Al-Qur'an ini luar biasa. Nah, di sini ada pesan yang selamat itu orang-orang yang suka infak, berderma. Apapun wujudnya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya. Kalau lengkap bagus, sugih, pinter, lomo, yes, lengkap gitu, cakep. Hobi ngasih makan, ya. Nulung orang, ceramah, buat pesantren, ya jadi kiai, entek di PKB itu, apal Quran sisang itu, ya lengkap, apal Qurannya iya, dermanya iya, punya rumah sakit iya, lengkap dia ini Masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Tapi ya langka manusia punya kenikmatan yang seperti ini. Itu gambaran sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, punya semuanya itu ya, ya infak iya, ilmu iya, ibadah iya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gambarannya seperti itu. Nah, kita kalau pengen selamat ya mulai menginfakkan apa yang kita miliki. Lomo, jangan abot mengeluarkan yang dimiliki, apapun itu ilmu, apapun ya, jangan sampai wah malas aku ngajar oh malas. Ini Bu Seha alhamdulillah punya hafalan Quran. Enggak pernah bosan ngajarin jenengan, padahal jenengan enggak cetha toh. Maksudnya bukan santri yang belajar ngapalkan kan, bukan loh. Datang seminggu sekali, ya kadang-kadang ya kira-kira mudeng apa ya ora mudeng, nyemak kigat apa nyantol apa enggak nyantol, enggak peduli. Wah istiqomah datang itu namanya berderma. Lan jenengan ya alhamdulillah mau dermakan waktunya, ya dermakan waktunya, mudeng enggak mudeng seteko gitu ya. Paham enggak paham datang pokoknya. Ini namanya mau berderma waktu, masing-masing punya kelebihan. Yang begini ini nanti insya Allah yang akan selamat, mendermakan yang dimiliki.